Nagari Lubuk Aling-Aling Tengah menjadi salah satu desa tertinggal yang lokasinya di ujung Kabupaten Solok Selatan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Desa ini berdampingan dengan aliran sungai Batanghari yang menjadi tumpuan mereka untuk kehidupan sehari-hari. Di sini warga masih mengandalkan perahu kayu untuk dijadikan sarana keluar masuk desa, sebab akses jalan yang ada tidak memadai. Perjalanan saya bersama para perangkat desa menuju kantor mereka di Nagari Lubuk Ulang-Aling Tengah, Kecamatan Sangir, Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, bagai sebuah ekspedisi untuk menjajaki karya wisata susur sungai. Namun sungguh miris, inilah potret realita yang sehari-hari dihadapi warga untuk mencapai Nagari Lubuk Ulang-Aling Tengah. Desa Sinoe menjadi lokasi kami memulai perjalanan menggunakan timpe atau perahu kayu. Waktu tempuh yang seharusnya bisa terlampaui hanya dengan 1 jam perjalanan dapat mengular hingga 2,5 jam. Hal ini diakibatkan kondisi jalur darat yang sangat buruk sehingga jika melewati sungai harus melawan derasnya arus. Biaya yang dikeluarkan untuk menempuh perjalanan dengan timpe juga sangat mahal. 1 kali perjalanan sewa perahu berkisar Rp800.000 untuk kapasitas 10 orang. Dengan nominal tersebut kami tidak memakai satupun alat keselamatan, hanya mengandalkan saling menjaga keseimbangan agar tidak tergelincir saat derasnya arus melanda. Ketika hampir tiba di desa, saya disuguhkan pemandangan aktivitas pengerukan pasir di pinggir sungai. Rupanya, kegiatan dengan alat berat ekskavator itu merupakan upaya pencarian emas yang sudah lama menetap di Nagari Lubuk Ulang-Aling Tengah. Bukan milik perseroan, melainkan oknum peroranganlah yang mengendalikan aktivitas pengerukan emas tersebut. Hal serupa juga dilakukan warga setempat yang ternyata telah menjadi mata pencarian mereka selama puluhan tahun. Tidak dengan alat berat, namun hanya berbekal alat sederhana, yakni melakukan cara tradisional dulang. Aktivitas mendulang emas dimulai pada pagi hingga sore hari di tepian Sungai Batanghari. Ardianti menjadi salah seorang warga yang menggantungkan hidup dengan mendulang emas sejak dirinya berusia 15 tahun. Upah yang didapat amatlah kecil jika dibandingkan dengan penambang emas menggunakan alat berat. Dalam 1 hari penuh, penghasilannya tak menentu. Jika sedang beruntung, wanita parubaya ini bisa meraup 10 mm emas. Namun belakangan ini hanya mendapat kurang dari 1 mm emas yang setara dengan nilai di bawah Rp10.000. Kalau dalam sehari biasanya dapat berapa, Bu? Biasanya dapat sabunci, 2 bunci, ada 6 mili. 1 mili. 1 bunci itu berapa mili, Bu? Kurang. 100 bunci 10 mili. 10 mili. Iya. Itu kalau dijual biasanya berapa, Bu, Ibu dapatnya? Kalau dijual kadang dapat 50, kadang dapat 70. Itu dapatnya dalam sehari. Dalam sehari. Iya. Sepadan nggak sih, Bu, sama upaya Ibu nih? Kita harus ke sini, ke sungai, setimpal. Enggak. Enggak setimpalan, Bu. Jadi di barang yang dibeli tak setimpalan, di tanah gua awak tak setimpalan, di pasokan ada anak sekolah, awak nak makan. Ibu selama ini pernah nggak sih dapat bantuan gitu dari pemerintah? Pemerintah paling dekat aja, kabupaten? Enggak. Nggak pernah? Enggak pernah, Bu. Ibu kepengennya apa, Bu? Harapan Ibu apa, Bu, kalau misalkan pemerintah dengar? Harapan Ibu itu ini, Bu. Pak Presiden tuh minta kami nyurus kami enggak lemah. Ke jalan nyeloan, ke barang nyumuan enggak gitu.
Jadi kalau pengen begini kok Bu taniayo kami Bu. Aku dak taniayo Bu dak anak sekolah cilai. Barang muah maha. Anak jalan buruk nang kami tuh. Tak ada pilihan lain, hanya bergantung pada sungai sebagai sumber penghasilannya. Akses jalan dengan kondisi buruk membuat kegiatan warga terbatas dan serba terisolir di hilir Sungai Batanghari. Pengerukan pasir menggunakan alat seadanya, bahkan terkadang digali dengan jari jemari, membuat temuan emas semakin sulit digapai. Terkadang ibu-ibu ini harus bergeser dari tepian sungai ke arah tengah dengan harapan menemukan emas dari pasir yang berada di dalam air. Nah, ini proses mendulang emas di pinggir sungai, tapi untuk dapat pasir yang kemungkinan besar ada emasnya, kita harus semakin ke arah dalam. Usai mendulang emas, kami bergegas kembali ke pemukiman untuk mendatangi pengepul. Hari ini menjadi hari yang kurang beruntung bagi Ardianti bersama para tetangganya. Waktu yang dihabiskan seharian penuh di tepian sungai hanya menghasilkan 0,01 mm emas atau setara Rp7.000. Sungguh miris. Hal yang dilakukan warga semata-mata untuk bertahan hidup di tengah kondisi serba terbatas. Hal ini tentu berbeda dengan para penambang emas yang pada hierarkinya kegiatan mengeruk tanah hingga menciptakan lubang menganga dapat merusak ekosistem sungai. Namun hingga kini belum ada regulasi yang tegas terkait aktivitas penambangan emas di daerah aliran sungai. Jorong Pulau Karam menjadi salah satu dusun di Nagari Lubuk Ulang-Aling Tengah yang dikenal sebagai daerah penghasil buah pinang. Meski jarang dikonsumsi secara mentah, buah pinang memiliki ragam manfaat bagi kesehatan tubuh. Saya bertemu dengan Rosma dan saudaranya yang hendak bergegas ke kebun pinang. Walau unggul sebagai komoditas utama di desa ini, rupanya lokasi kebun pinang terpisah jauh dari pemukiman. Kami harus berjalan kaki sepanjang 2 km dengan mendorong gerobak yang digunakan untuk membawa hasil panen. Jalan bebatuan ini sering menghambat roda gerobak, ditambah tak sedikit medan jalan tanjakan. Ini bisa dibawa turun, Bu? Apa ditaruh di sini aja? Di sini aja? Oh, oke. Tiba di kebun, kami pun langsung mengambil galah sebagai alat yang digunakan untuk memanen buah pinang karena terletak di atas pohon setinggi 2 meter. Jangka waktu panen memang terbilang sering. Dalam 1 pekan, buah yang sudah diambil akan muncul kembali di ranting. Ibu setiap hari datang ke kebun? Ya. Iya. Kenapa Ibu masih datang ke kebun? Aku makan. Aku belanja awak. Nggak belanja. Memangnya maaf ya Bu, suami Ibu atau anak Ibu kemana Bu? Ya kemana? Ke rumah kampung laki. Ke kampung laki merantau. Pergi merantau? Ya. Nah seorang ledo rumah ya makannya nggak cukup. Pak awak kamu minta tolong. Eko kojo saya. Ini saja setiap hari Ibu lakukan? Iya. Sehari-hari kalau misalkan ngambil pinang, iya. Itu Ibu dapat berapa? Itu karung. Itu bangku sini. Kemudian di jalan tuh mah, itu bangku garok aja. Saya ide di bositan. Kalau sudah diambil, Ibu apakan Bu biasanya? Dijual kah? Iya, jual udah kubak jual. Kalau dijual Ibu berapa harganya Bu? Itu 3.000, ini 3.000, main ledo 8.000, ini ada lagi. Rp3.000? Ya. 1 kilo? Ya.
Murah banget, Bu. Ini là murah. Mấy lấy ra phết 10 cái lagi ini tidak ada lagi. Sementara Ibu mampunya itu 1 hari 2 karung. Iya. Artinya 2 kilo. Iya. Mungkin 1 harinya Ibu hanya dapat Rp6.000. Ayo itulah ya nih, mak tuh. Dengan kondisi seperti ini ya, Bu ya. Harapan Ibu apa, Bu? Kalau Pak Presiden nonton, Ibu mau ngomong apa? Ngomong itulah mau awak ya. Dah ada jalan itu, dah tolonglah awak. Mau ada bantuan lah. Masih pinang mahal, itulah awak ya. Itu basahan awak tuh namun nak mahal barang awak ya. Wanita berusia 65 tahun yang kini tinggal seorang diri hingga kini menggantungkan nasib pada buah pinang yang ia hasilkan. Rosma hanyalah satu dari ratusan warga di Lubuk Ulang Aling Tengah yang mengadu nasib dari buah pinang walau meraup pendapatan rendah. Inilah keseharian yang dilakukan ibu-ibu di sini mengambil pinang ke kebun. Saat ini harga di pasaran sangat turun, hanya Rp3.000 per kilonya walau pernah mencapai Rp10.000 ya Bu ya. Tapi sekarang ini lagi sangat turun, sangat tidak sepadan dengan upaya yang dilakukan ibu-ibu di sini. Kami berhasil mengumpulkan 2 karung buah pinang usai seharian berada di kebun. Sebelum hari semakin gelap, hasil panen harus dibawa pulang dengan diangkut gerobak yang sudah dipersiapkan. Hujan. Proses pengeringan buah pinang memakan waktu 2-3 hari untuk kemudian dijual. Sebelumnya, kulit buah pinang harus dikupas terlebih dahulu. Sebab memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinang yang belum dikupas. Buah pinang dikenal dengan khasiatnya akan memelihara kesehatan gigi dan mulut. Selain itu, bahkan dapat menurunkan tekanan darah dan mengatasi anemia karena kandungan kalium yang tinggi. Dimakan, Bu? Ya, dimakan. Pahit lah, Bu? Ya, rasa itulah. Oh, hah? Ini buah pinang dibelah 2 yang ternyata rasanya pahit banget. Nggak kuat saya. Proses akhir sebelum dijual ke pengepul yakni dikeringkan. Usai kering terkena paparan sinar matahari, buah pinang dikembalikan ke karung untuk siap dijual. Pinang yang telah dikupas bernilai Rp4.000 per kilo. Sementara pinang belah atau yang belum dikupas hanya Rp3.000 saja. Ada yang jelek juga, tapi banyak bagus ini. Oh, bagus ini, Bu. Bagus ya, Pak. Bagus ini. Yang ini 3 kilo ya. Usai ditimbang, upah yang diterima Rosma dan saudara-saudaranya hanya Rp27.000 pada panen kali ini. Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah terdiri atas 3 jorong atau dusun. Di antaranya Jorong Pulau Karam, Jorong Rantau Limau Kapeh, dan Jorong Tanah Galo. Masing-masing jorong lokasinya terpisah oleh sungai, sehingga menjadi hambatan bagi petugas kesehatan di Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah. Iwan selaku bidan yang baru dimutasi ke nagari ini harus menyeberang menggunakan perahu kayu untuk memeriksa pasiennya. Saat bersiaga di puskesmas pembantu atau pustu, ia mendapati seorang pasien kritis. Pria Parubaya ini rupanya mengidap infeksi paru-paru yang berakibat pada gangguan pernafasan. Hal semacam ini tak bisa ditangani pustu, sehingga Pak Suljab harus dirujuk ke puskesmas yang berada di Jorong Tanah Galo.
Jadi Bapak ini sakit apa Pak? Ini bapak ini sakitnya adalah gangguan pada pernapasan, yaitu berupa infeksi paru. Terus emahnya yang akut. Emah yang akut ya? Iya. Nah sekarang butuh dirujuk. Memangnya di pus tuh bagaimana Pak untuk alat pemeriksaan atau gimana? Kalau ini kapasitas bukan kapasitas pustu lagi, Bu. Masalah ini harus dirujuk ke puskesmas. Oke. Kalau di sini rata-rata masyarakatnya sakitnya apa sih Pak? Rata-rata ya gangguan pernapasan gitu loh, Bu. Sama emah yang akut. Bapak juga mungkin karena sudah lansia ya? Iya. Kami harus menyeberang sungai untuk segera membawa Suljab ke dalam ambulans. Meski sudah melakukan tindak pertolongan pertama, kondisi pasien kritis tidak dapat diprediksi. Fasilitas ambulans baru beroperasi sekitar 3 tahun di Nagari Lubuk Ulang-Aling Tengah. Dan seperti inilah medan jalan yang harus dilalui dengan kondisi membawa pasien kritis. Waktu perjalanan yang ditempuh untuk sampai di puskesmas berkisar 1,5 jam. Nah sekarang kita sedang di perjalanan menuju ke puskesmas yang adanya di Tanah Galung. Pak, kita kan melalui perjalanan nggak dekat ya Pak ya, jauh dan lumayan jarak tempuhnya gitu. Pernah nggak sih Pak, pernah ada apa gitu yang dialami pasien di tengah jalan? Yang dialami pasien di pas tengah jalan, masalah jarak tempuh kita kan memakan waktu yang lumayan jauh. Iya. Sekitar lebih kurang 1,5 jam. Jadi secara otomatis ada dulunya pasien itu meninggal di jalan, tuh. Masalah tidak bisa kita tolongi lagi. Pernah ada meninggal di jalan Pak? Pernah. Karena kondisi jalan juga seperti ini ya Iya, Pak ya? seperti ini. Kondisi infrastruktur jalan yang jauh dari kata layak berimbas pada salah satu aspek penting, yakni fasilitas kesehatan. Jalanan yang curam, bebatuan dan licin membuat mobil ambulans yang kita tumpangi sering terhambat. Penyakit dominan yang biasa ditemui pada warga di sini adalah gangguan pernapasan yang cukup serius. Hal ini bisa diakibatkan oleh tingkat kesadaran hidup sehat yang masih rendah. Suljab selaku pasien sudah dikenakan infus untuk bertahan di dalam ambulans. Akhirnya, setelah hampir 2 jam, kami pun tiba di IGD Puskesmas Nagari Lubuk Ulang-Aling Tengah dan pasien langsung diambil tindakan.